ya. Terorisme ini sebenarnya ajaran agama mana? Agama mana yang mengajarkan para pemeluknya untuk menjadi terorisme? Ya, untuk meneror orang lain, untuk mengancam orang lain, dan ya untuk menyakiti orang lain ya. Kalau terorisme ini pasti identik dengan menyakiti. Dan juga kita sambil menunggu Bang Zuma, ini opening saya lakukan dulu karena memang sudah jadwalnya ya. Oke, di sini saya akan membahas akar kata dari terorisme dulu ya. Terorisme ini kalau kita runut dari KBBI ya, arti dari terorisme itu sendiri adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan seksual untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Kalau ini menurut KBBI ya, mungkin saya share screen biar ada bukti. Kalau nggak nanti Oten aneh-aneh ya. Kalau nggak ada saya share gini nanti Oten bilang, wah nggak benar itu, nggak benar itu. Oten nih kadang-kadang udah dikasih data pun entah apa-apa yang dia bilang. Ya ini menurut KBBI ya. Sedangkan menurut Wikipedia, ya kita bisa lihat, kalau ini data menurut Wikipedia ya, terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi ya. Yang harus digarisbawahi ada terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, serta seringkali merupakan warga sipil. Ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah dia tidak menggunakan tata cara peperangan ya, atau adab-adab peperangan. Terus juga yang menjadi target sering warga sipil ya. Jadi dua hal ini yang bisa kita ambil ya kesimpulan kalau terorisme itu menggunakan cara-cara yang agak kurang beradab secara peperangan. Ya, di mana kita tahu perang pun ya, dalam perang pun ada namanya adab. Ada namanya peraturan. Contoh ya, contoh dokter, tenaga medis itu tidak boleh dibunuh. Wartawan tidak boleh dibunuh ya. Terus rakyat sipil juga tidak boleh dibunuh. Jadi kalau yang namanya peperangan itu walaupun sadis, brutal, perang itu masih ada adab. Anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, ya banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dijaga. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Sedangkan terorisme ini lebih ke arah brutalnya gitu. Ya serangannya itu tidak ada target spesifik, tetapi semua dihajar. Ya kalau terorisme itu pokoknya yang mereka inginkan, misalnya contoh mereka ingin membuat keributan di suatu daerah, dia nggak akan peduli apa itu anak kecil atau orang tua. Pokoknya target adalah daerah tersebut. Ya, atau sekelompok orang tertentu, misalnya mau nyerang suku apa, yang akan diserang adalah suku tersebut, tanpa peduli itu anak kecil atau orang tua. Jadi, yang menjadikan orang korban itu seperti orang tua dan anak-anak, dan perempuan juga ya, bisa kita simpulkan adalah terorisme ya. Jadi di sini kita sepakat kalau yang dilakukan terorisme ini adalah menyerang termasuk warga sipil ya, warga sipil juga menjadi korban. Kalau yang namanya terorisme ya, warga sipil juga jadi korban. Terus tidak ada peraturan ya, oke. Jadi bukan ada sih ya, ini bukan sedikit lagi, hampir semua Oten kalau kita bicara terorisme mereka selalu menyerang Islam. Ya, kalau kita bilang terorisme mereka selalu menggambarkan oh itu ajaran agama kamu ya. Termasuk ini WA saya share ini ya, saya share link ini. Ya, link ini mereka langsung tulis apa? Oh, ya nggak perlu dibahas lagi bro, dia bilang udah ketahuan kok itu ajarannya Syopo, ya nggak perlu dibahas lagi. Jadi ini kepedean mereka dan memfitnah Islam luar biasa. Jadi Oten-Oten ini sangat suka memframing seakan-akan oh ini Oten apa Islam lah kalau terorisme, kalau udah terorisme Islam lah. Dan kita mungkin juga ada tahu lah ya, ini kan yang membuat stempel Islam terorisme ini orang Barat. Mereka yang punya stempel, suka-suka mereka lah mau stempel siapa. Ya, contoh saya nggak suka sama Bang Slayer, saya di jidat Bang Slayer saya stempel aja penjahat. Mampus Bang Slayer gitu kan. Masalahnya yang stempelin siapa? Ini standar siapa yang kamu gunakan ya untuk menjudge Islam terorisme. Sekarang kita harus tahu dulu terorisme itu artinya apa. Baru kita lihat apakah ya benar agamanya yang terorisme atau kelompoknya atau siapanya yang terorisme. Jangan kamu menjudge Islam terorisme tak langsung distempel. Ini kan kurang ajar. Kita saja tidak pernah mengatakan Kristen teroris ya. Ya kita nggak pernah menjudge agamanya yang teroris, tapi saya selalu mengatakan oknum. Ya terlepas dari mungkin beberapa teman mengatakan agamanya. Tapi di sini saya katakan kita nggak mau
menyerang agama orang lain dengan mengatakan, oh agama Kristen itu terorisme. No, ya, kita netral, kita katakan kalau memang oknum, kita katakan oknum. Tapi kalau itu institusi kekristenan, kita institusi kekristenan. Contoh saat Vatikan ya mengumandangkan perang salib dan menimbulkan trauma yang luar biasa ya. Jadi namanya terorisme ini ada trauma yang ditimbulkan. Jadi saat Yerusalem bagus-bagus di tangan Muslim, tiba-tiba diserang sama Vatikan ya dengan tentara salibnya. Itu menimbulkan trauma yang luar biasa bagi rakyat-rakyat yang ada di sana. Ya, baik itu Muslim dan juga agama lainnya, termasuk Kristen Ortodoks ya. Kristen Ortodoks juga sudah pernah merasakan bagaimana kekejamannya Vatikan. Dalam hal ini Vatikan yang mewakili kekristenan. Jadi kalau ada yang bilang, oh Vatikan tidak mewakili kekristenan, ini ngaco. Ya, saya katakan ngaco. Jadi yang mewakili kekristenan siapa lagi? Saya kadang-kadang bingung dengan Oten ya. Semua oknum. Jadi siapa yang mewakili kekristenan kalau kalian berani jujur? Jadi ini hati-hati buat teman ya. Apalagi saya melihat makin ke sini ya. Makin ke sini mereka suka-suka menjudge. Kayak ini ya. Ada yang menulis, oh FPI bentar lagi reborn gitu. FPI reborn. Inilah kelompok terorisme terbaru yang akan ada di Indonesia. Ya. Ngeri gitu kan. Saya sangat sampai bingung gitu. Ini FPI baru tetapi belum apa-apa udah dijudge sebagai teroris. Ya, luar biasa sekali mereka. Jadi ada kelompok baru muncul udah dibilang, oh kau teroris gitu. Dari mana kau standarnya gitu nilai orang teroris? Ya mungkin saya akan share salah satu video ya yang saya lihat agak kurang ajar. Ini karena teman saya juga, saya share aja lah Wak Labu ini ya. Dia membuat judul teroris ajaran agama apa. Dan teman-teman akan lihat betapa pedenya dia menjudge agama orang lain dan merasa agamanya tidak pernah ada yang namanya terorisme. Jadi Rudy mengatakan, oh Kristen nggak ada terorisme. Nanti kita bongkar, apakah Kristen ada apa tidak ya? Ada nggak kemungkinan setiap teroris itu yang ditangkap di bumi kita ini, itu dari kalangan Kristen, agama Kristen. Saya belum pernah mendengar maunya ditulis dari situ misalnya teroris ya, gereja apa gitu ya, jemaat apa gitu ya. Nah, itu belum ada. Nanti orang mengaitkan dengan yang di Papua ya. Kalau teroris ini kawan, lawannya nggak ada. Tetapi dia berusaha membuat kekacauan, ibaratnya kejian yang besar, kerusakan yang besar. Kalau kita punya lawan, misalnya aku ada lawanku kau, misalnya kan, itu namanya berdebat, ada lawan debat. Oke. Jadi di sini Wak Labu mengatakan ya, Wak Labu mengatakan, oh Papua itu bukan teroris. Karena dia lawan pemerintah, ada lawannya. Dia bilang kalau teroris itu nggak ada lawannya, main langsung gebum gitu kan, main langsung muncul dan menyerang gitu. Ya, ini standarnya Rudy mengatakan teroris itu harus seperti itu. Ini kan ngaco ya, standar yang Rudy buat sendiri. Memang kamu siapa? Kok kamu pula yang menentukan teroris itu seperti apa? Ya, dia bilang oh yang di Papua bukan teroris. Ini agak aneh. Dan dia dengan PD mengatakan tidak pernah melihat orang Kristen itu yang jadi teroris. Ya di awal-awal dia selalu mengatakan, oh itu ajaran siapa lah, kalian udah tahu sendiri gitu kan. Ya kita udah ngerti lah dia arah framingnya ke siapa. Ya jadi dia memfitnah bahwa Islam lah yang punya teroris, kalau agama lain nggak ada. Terutama Kristen, kalau Kristen itu tidak ada teroris. Ya yang coba dibangun oleh Wak Labu ini. Oh sebelumnya di sini udah ada Ustadz Unggul, mungkin saya sambut dulu. Assalamualaikum buat Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius, standby menyimak. Tapi nanti komentar soal Wak Labu aku ya, standby dulu. Mungkin komentar Wak Labu dulu sebelum kita kasih data ya, apakah Kristen ini ada orang teroris apa tidak? Ya, untuk Wak Labu ya, tadi baru masuk dengar sedikit ya. Ya itulah kita pantas saja ya, dia kan bergelar rajanya begoders ya. Jadi dia tidak mendefinisikan asal kata dari terorisme, lalu teror. Dia tidak definisikan itu ya. Pokoknya mau-maunya dia aja tuh, mau-maunya Wak Labu gitu loh. Arahnya jelas hanya ditujukan kepada fitnahan-fitnahan yang selama ini berlaku dari framing-framing media gitu ya. Nah ini teroris itu kan ketika melakukan teror kepada masyarakat, kepada dokter, orang tidak berdosa gitu ya. Dia katakan tidak ada lawan. Apanya yang nggak ada lawan? Dia bilang bukan teroris. Lah pemerintah udah menyatakan. Makanya begitu turun TNI Polri, babak belur, kegulung semua itu mereka di sana.
Gitu. Jadi maklumlah kita namanya juga Raja Begoders ya. Harus bego. Kalau nggak bego ya bukan Raja Begoders dong. Standby. Oke, siap. Jadi kalau nggak bego, bukan Raja Begoders ya. Ya mau nggak mau dia harus tetap memberikan data yang nggak benar kepada para pengikutnya ya. Jadi dia ini Raja Begoders, pengikutnya ya para Begoders. Jadi memang setua ya, namanya Wak Labu ya, Raja Asumsi. Kalau nggak jualan koyo, ya nggak bisa dia. Dia memang harus jualan koyo terus. Oke, di sini kita akan membahas ya, apakah Kristen ini punya kelompok-kelompok yang menjadi terorisme ya, selain di Papua. Mungkin saya akan memberikan beberapa data yang ya teman-teman mungkin nggak pernah dengar ya. Mungkin pernah dengar, tapi saya rasa mayoritas nggak pernah dengar. Ya, mayoritas lebih banyak yang nggak pernah dengar. Oke, mungkin saya ambil contoh adalah kasusnya si Anders Behring Breivik. Ya, jadi ini orang Norwegia. Ya, orang Norwegia, namanya memang agak susah. Namanya adalah Anders Behring Breivik. Jadi Anders ini, mungkin saya share saja beritanya ya. Ya, ini dulu sempat masuk, tapi saya nggak tahu teman-teman ada nyimak apa enggak. Saya pernah baca beritanya dulu ya, karena lumayan heboh ya, tahun 2011. Teroris Norwegia merasa sebagai tentara perang salib. Dan saat dia menjalani hukuman, wah ini luar biasa nih orang. Di dalam persidangan dia tidak pernah merasa dia bersalah. Di persidangan dia mengatakan dia tidak bersalah umat muslim. Ya, termasuk anak-anak yang dibunuhnya. Jadi dia bilang, dia nggak merasa bersalah dan itu pantas dilakukan, dia bilang. Karena itu untuk mencegah muslim masuk ke dalam Eropa. Ya, dia bilang itu untuk mencegah supaya orang Norwegia tidak menjadi muslim. Jadi di sini dikatakan Anders Behring Breivik, teroris yang setidaknya membantai 93 orang, menganggap dirinya sebagai tentara perang salib yang besar. Dia mengaku memiliki misi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen Eropa dari gelombang pengaruh Islam. Ya, yang harus dicatat adalah bukan bukan karena Islam buat sesuatu, tetapi pengaruh Islam. Ya, seperti dilansir Reuters, multicultural adalah salah satu kata yang paling kotor dalam kosakata politik Breivik. Juga jangan berharap pria 32 tahun yang membantai pemuda kaum kiri di sebuah pulau dan membom gedung di Oslo itu menyesali perbuatannya. Dalam gaya bahasa yang tidak teratur, manifesto plagiat diposting Breivik di internet sebelum ia melakukan aksi pembantaian. Dia mengatakan Pangeran Templar, prajurit perang salib di abad pertengahan, meminjam istilah dari karya terkenal dan Brown telah dibentuk kembali di London pada 2002. Ya, ini lumayan panjang ya. Jadi teman-teman kalau mau search, silakan search di internet, ada ya nama dia dan proses persidangannya. Saat di sidang pun dia malah mengajak orang-orang yang ada di Oslo, orang-orang Kristen yang ada di Oslo untuk meniru apa yang dia lakukan. Ya, meniru yang dia lakukan, kan gila. Jadi dia mengatakan bahwa itu sudah sepantasnya orang Kristen lakukan. Jadi dia katakan, itu udah pantas kita lakukan karena memang Islam itu harus dibegitukan, dia bilang. Ya, Islam itu harus dibegitukan. Jadi ini jelas-jelas terorisme, coy. Yang dia bunuh anak-anak gitu. Ya, yang dia bunuh anak-anak dan jumlah korbannya itu nggak tanggung-tanggung. Dia ini pakai senjata juga gitu. Dan pakai bom, bayangkan dia pakai senjata dan pakai bom, membantai 93 orang muslim. Dan teman-teman mungkin masih ingat juga bagaimana penembakan masjid ya yang terjadi di Selandia Baru, ya, pembantaian umat muslim di Selandia Baru, yaitu penembakan masjid Christchurch ya. Jadi kita tahu di Selandia Baru waktu itu saya lupa namanya ya, yang sampai dia pakai masuk ke media sosial gitu ya. Bayangkan dengan PD-nya dia masuk ke media sosial saat membunuh ya orang muslim yang ada di sana, dan itu dia katakan sebagai perang salib. Saat itu nggak salah lagi Jumatan terus dia ke sana untuk membunuh mereka semua. Jadi itu wah luar biasa. Jadi apakah itu bukan teroris? Ya, Wak Labu ini mungkin harus belajar lagi apakah mereka itu bukan teroris yang dilakukan kedua manusia ini. Begitu juga dengan seorang ya yang di Kanada yang menabrakkan mobilnya kepada satu keluarga muslim. Ya, menabrak satu keluarga muslim yang lagi jalan-jalan malam-malam. Ya, lagi jalan-jalan santai satu keluarga. Ditabrak, alasan tabraknya apa? Dia Islam. Karena mereka Islam, saya tabrak. Dibunuh sama dia. Dia menyisakan satu anak laki-laki ya berusia 9 tahun yang selamat. Kakaknya meninggal, bapak mamanya meninggal, neneknya meninggal. Apa bukan terorisme? Itu tiba-tiba gitu kan. Orang ini satu keluarga jalan santai-santai, nggak tahu apa-apa, ya, tiba-tiba dibunuh.
Begitu juga yang di masjid. Ya, begitu juga yang anak-anak dibantai di ini Oslo ini. Jadi sesuai dengan kata terorisme, yaitu ya terorisme yang di Wikipedia katakan tidak tunduk pada tata cara peperangan. Tidak tunduk pada tata cara peperangan. Jadi boleh bunuh anak, boleh bunuh wanita, boleh bunuh orang tua, boleh bunuh warga sipil, dan serangannya acak. Ya, serangan yang mereka lakukan itu acak, coy. Jadi jelas mereka itu terorisme. Belum lagi terorisme yang lebih banyak lagi dilakukan oleh kekristenan di zaman dulu, terutama ya saat mereka ini masih sangat rusuh. Ya, zaman dulu kan kekristenan ini termasuk sangat rusuh. Untuk bisa menyebarkan kekristenannya, mereka menggunakan segala cara, termasuk meneror warga. Jadi kalau saya ibaratkan saat 3G dilakukan, ya saat mereka lakukan dulu, itu mirip sama orang kayak gini ya, kayak mafia tanah ingin mengusir penduduk setempat. Ya, cara ngusirnya kan dengan menyewa preman. Nanti preman itu akan merusuhkan warga kampung. Kalau enggak nanti dibakarlah salah satu rumah warga. Kalau enggak dibakar nanti mungkin menakut-nakuti warga supaya warga itu menjual tanah-tanah mereka dengan harga murah. Ya, mungkin teman-teman sangat familiar dengan hal-hal tersebut. Menakut-nakuti warga setempat. Itu sama yang dilakukan dengan para crusader zaman dulu saat melakukan 3G. Mereka meneror ya penduduk-penduduk setempat. Para penduduk pribumi ditakut-takuti sama mereka. Jadi kalau mau dibilang Kristen nggak ada terorisme, mungkin Walabu ya dan teman-teman Kristen lainnya harus lihat lagi, flashback lagi ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau Islam dicap sebagai terorisme, ini karena kalian yang pegang capnya. Karena kalian yang pemilik capnya. Kalau Islam yang jadi pemegang capnya, ya kalian yang dicap gitu. Tapi fair lah dikit. Kita ambil sudut pandang yang fair, ya, kita ambil sudut pandang yang fair, sebenarnya yang terorisme ini siapa gitu. Saya berani yakinkan ya, kalau Islam tuh nggak mengajarkan itu. Kita masih ingat ya, bagaimana film My Name is Khan. Salah satu film yang saya anggap luar biasa, ya, salah satu film yang bisa membuat saya nangis di bioskop ya, salah satu yang membuat saya nangis di bioskop, yaitu film My Name is Khan. Bagaimana fitnah kepada Islam yang luar biasa kan. Teman-teman mungkin yang nonton juga tahu ya, jalan ceritanya Shah Rukh Khan sebagai seorang pria yang agak aneh, pemikirannya agak beda. Ya, dia difitnah sebagai dalang gitu ya. Anak istrinya meninggal ya. Anak istrinya meninggal karena dianggap dia dibully karena punya bapak yang seorang muslim. Ya, dan dia meminta keadilan kepada Presiden Amerika saat itu. Jadi karena yang memiliki stempel teroris ini adalah orang Kristen, mereka yang stempelin Islam gitu, karena dianggap kan Islam musuh mereka. Coba hari ini musuh kekristenan itu Hindu, ya Hindu yang akan distempel mereka. Jadi janganlah terlalu bahagia karena kalian yang pegang cap. Tapi kalian harus lihat dulu, ya seperti yang saya katakan dari awal, pelajari dulu arti terorisme itu apa. Baru kita lihat siapa-siapa saja yang pantas disebut teroris. Ya siapa-siapa saja yang pantas kita sebut sebagai teroris. Kita juga ingat ya, mungkin saya tambahin datanya supaya lebih banyak data-data, ya. Ini data-data yang sangat jarang teman-teman mungkin lihat ya. Salah satunya adalah pembantaian Srebrenica, ya. Ini genosida Srebrenica. Jadi ini lumayan besar juga, ya. 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak. Ya, ini dibantai tahun 95. 8.000 lelaki ya dan remaja. Ini dibantai di Serbia sana. Yang ditargetkan yang Muslim, Jadi apakah ini bukan kerjanya teroris? Ya, mereka nggak tahu apa-apa, lagi enak-enak kerja, tiba-tiba dibunuh. Nah, jadi kan mereka katakan, oh teroris itu harus ini tiba-tiba, harus mendadak, ya, harus main langsung jedar gitu. Jadi ini juga teroris gitu. Jadi ya, Walabu tadi mengatakan nggak pernah melihat ada orang Kristen yang jadi teroris. Pelajari ulang gitu. Ya, tolong pelajari ulang. Oke, di sini juga udah bergabung dengan kita Bang Zuma ya. Assalamualaikum buat Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, mungkin saya kasih kesempatan buat Ustadz Unggul dulu atau Bang Zuma dulu nih, silakan untuk pemaparannya. Ya, apa guru kita dulu, Ustadz Unggul dulu. Siap. Oke, silakan. Apa dulu Ustadz Unggul?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Wa- Ndazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Izin Ustaz sedikit dulu. ya Fadal. Silakan. sebelum Guru Ndazuma. Jadi tadi Baik. ada beberapa poin dari paparan Bang Julius ya. Yang pertama, kita harus adil. Islam selalu mengajarkan keadilan. Tidak boleh karena kebencian kepada suatu kaum lalu kita berlaku tidak adil. Jadi saya akan berusaha untuk mencoba adil ya. Nah, di dalam contoh-contoh yang dibawakan tadi ya, itu memang bahwasanya kita harus juga teliti ulang apakah orang-orang yang masih menganggap dirinya adalah bagian atau penerus dari satria-satria Templar dan Hospitaller itu mereka bangkitkan kembali. Ini sentimen keagamaan atau sentimen kebencian kepada Islam ya. Itu harus kita pelajari. Sebagaimana juga ketika ada bom di sana, ada bom di sini, umat Islam pun juga harus meneliti. Ini hanya disematkan pemakai atribut-atribut Islam atau memang mereka melakukan ajaran berdasarkan kitab sucinya. Lalu kalau kita teliti, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh umatnya membunuh manusia tidak berdosa. Bahkan berperang pun ketika Islam diperangi, baru diizinkan berperang. Itu prinsip dasarnya. Jadi memang kita harus berbangga ya. Ketika orang melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang melakukan atau oknumnya. Tetapi ketika ini ajarannya, ajaran ini, ajaran itu, kalau orang menuduhkan Islam, nah kalau bicara agama, baru kita lihat kitab sucinya. Yang berbahaya di kitab suci, bila tidak diatur aturan perang. Bunuhlah semua yang bernafas. Ya, di sisi lain kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bahkan memberkati atau merahmati orang yang menganiaya kita. Ini nggak benar, nggak bisa diterapkan dalam kehidupan ataupun hukum positif. Lalu di dalam perang orang bisa loh. Pokoknya ini ada di dalam Bible kita, bunuh saja semua yang bernafas, maka dibunuhlah ya bayi, perempuan, anak-anak, dan ini selalu terjadi di peristiwa masa lalu. Makanya ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan cara etika secara satria, beliau sendiri dengan tangannya memenggal para panglima dan prajurit dari Satria Templar karena perang mereka sangat biadab, tidak peduli anak kecil, perempuan, bahkan bayi, sehingga dengan tangannya sendiri beliau memenggal kepala para Satria Templar yang dianggap sudah keluar dari chivalry. Satu catatan kecil, satria-satria Eropa ketika Raja Richard the Lionheart bertemu dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu bawa pulang oleh-oleh chivalry. Itu kode etik satria yang Raja Richard itu belajar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini menandakan bahwa Islam harus adil, bahwa Islam punya aturan. Kapan saat damai, kapan saat diperangi, dan seterusnya. Saya rasa gitu, banyak tamu juga yang lain. Assalamualaikum kepada Gurunda Farhan, Abang Kuhen Bancai, dan saudaraku Tam Parugi. Standby lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kasih kesempatan Ustadz Juma dan ya assalamualaikum buat Bang Farhan, Ustadz Alwan, ya Bang Alayubi dan ada Pak Hen Bacai. Oke, silakan Ustadz Alwan. Ustadz Nazuma pemaparannya untuk masalah terorisme ini. Silakan. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus memahami dulu teroris itu apa gitu ya. Yang melahirkan teroris itu, yang mencetuskan teroris itu apa? Menyebabkan teror itu muncul itu apa? Nah, teror yang dilaksanakan secara berjamaah dengan sistematis
yang penuh dengan rancangan, penuh dengan strategi, didukung oleh kekuatan, disahkan dalam sebuah lembaga, bukan lagi teror namanya, tapi disebut penjajahan. Nah, mengingat hal ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas, maka kita harus netral dalam hal ini. Bukan karena ada kejadian di depan gereja, kemudian yang dituduh Islam. Bukan karena kejadiannya di gereja, maka kemudian yang dituduh di depan masjid, maka yang dituduh Kristen. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat secara jeli, ya. Kita harus melihat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Latar belakang, kemudian siapa yang acap kali melakukan, dan siapa yang memiliki penyakit iri hati, dengki. Kalau misalnya berbicara mengenai skala Indonesia, Islam di negara ini aman, mayoritas, ya, mereka yang memperjuangkan Indonesia ini merdeka. Apa yang bisa membuat orang-orang ini kemudian bisa disebut teror? Mereka nggak sakit hati. Biasanya yang melakukan teror itu adalah mereka yang iri, dengki, sakit hati. Itu yang biasanya melakukan teror. Tapi demi untuk mencuci diri mereka, maka mereka mengatasnamakan oknum-oknum lain. Seperti itu. Namanya teror pasti diiringi dengan strategi. Namanya teror pasti menginginkan sesuatu itu menjadi buruk. Nah, kalau pelakunya adalah Muslim, lalu kemudian menerornya itu di gereja, salah strateginya. Karena kenapa? Pasti yang dijelekkan adalah Islamnya. Padahal teror itu tujuannya nggak begitu. Tujuan teror adalah menjelek-jelekkan nama musuhnya. Berarti sejatinya pelaku teror ketika pelakunya adalah Muslim, ngebomnya itu masjid, bukan gereja. Itu strategi perang di situ. Untuk menjelekkan Islam, ya harus bagaimana kemudian teror ini melakukan hal-hal yang menjelekkan Islam. Untuk menjelekkan Kristen, pelakunya kudu wajib meneror Islam. Gitu. Ya. Kalau misalnya saya adalah pelaku seperti yang dituduhkan kemarin oleh siapa tuh? Akrobat. Saya merekrut oknum, dimualafkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Maka sejatinya ketika tuduhan itu benar, maka sedikit lagi masjid-masjid akan meledak. Siapa yang buruk kemudian? Berarti niat saya terkabulkan. Ketika masjid dibom, siapa yang dihujat? Sama kemarin. Ada yang menghujat ideologi setan yang meledakkan gereja di Sulbar. Ideologi setan harus diusir dari NKRI. Nah, itu bukti bahwa ketika gereja yang dibom, yang dinista, yang dihinakan, kemudian pasti Muslim, pasti Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau gereja yang dibom, maka yang jelek kemudian adalah yang selalu bersentuhan dengan Islam. Dalam hal ideologi. Nah, selama ini yang kita lihat gereja yang konon ceritanya selalu dibom. Berarti analisa saya, pelakunya ya seperti yang terjadi di mana? Di Sulbar kemarin. Jadi yang ideologi setan adalah pelakunya menurut Lubis. Maka ideologi ini harus dihapuskan di NKRI. Kalau mengikuti pendeta Lubis. Nah, kembali kepada tema. Siapa yang memulai perang dunia pertama? Islam? Tentu bukan. Siapa yang memulai perang dunia kedua? Islam? Juga bukan. Lalu siapa yang membunuh sekitar 20 juta penduduk asli Australia? Islam? Bukan juga. Siapa yang menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki? Islam? Bukan. Lalu yang membunuh lebih 100 juta Indian kulit merah di Amerika Utara siapa? Islam? Bukan. Lagi-lagi bukan. Yang membunuh lebih dari 50 juta Indian kulit merah di Amerika Selatan siapa? Islam? Bukan juga.
Lalu siapa yang memperbudak lebih 180 juta orang Afrika yang dilemparkan 80% dari korban pembunuhan di Samudra Atlantik? Islam? Bukan juga. Lalu kapan Islam melakukan itu? Oh, mungkin pada saat menjajah Nusantara. Mungkin pada saat Nusantara ini dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan. Mungkin tentara Islam yang datang. Bukan juga. Lalu apa dasarnya Islam dikatakan teroris? Ya itu tadi. Karena ada yang meledakkan bom di depan gereja Islam yang jadi teroris. Semua kejadian yang sangat luar biasa di sepanjang sejarah umat manusia, Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa kita lihat dengan nyata di depan mata, begitu menyakitkan sejarah kehidupan umat manusia itu. Tidak ada sejarah yang menerangkan bahwa umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang besar terhadap pembunuhan kepada seluruh manusia, kepada sesama manusia. Kenapa? Kaidahnya di dalam Islam itu sangat jelas. Di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, siapa yang membunuh dirinya kekal di neraka. Jadi adalah satu kebohongan, satu kebodohan, satu ketololan, bunuh diri karena dia Islam berdasarkan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang mengharamkan bunuh diri. Bunuh diri, kekal di neraka. Islam adalah agama kerukunan, agama toleransi. Kenapa? Karena Islam hadir di negara ini bukan dengan penjajahan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara keramahan, dengan saling menghormati yang dibawa oleh para pedagang, dibawa oleh para mubalik muslim. Itu yang perlu dipahami lebih dalam lagi. Nah, saya sendiri sebagai muslim, saya sangat bangga gitu loh. Alhamdulillah seluruh agama yang mau melihat dan mempelajari Islam dari sumbernya, orang-orang yang merasa intelektualnya hebat, orang-orang yang terpelajar, yang mau belajar tentang buku panduan Islam, saya yakin mereka akan mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran kasih. Ya. Saya pastikan bahwa orang yang belajar Al-Quran dengan ilmu itu akan mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang menyebar kasih sayang, agama yang mengajarkan keteraturan serta kedisiplinan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang berdiri di atas pilar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan para pemeluk Islam, apabila kita perhatikan ya, kita keluar dari keislaman kita, kemudian kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan cerminan Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam kehidupan berislam itu. Orang-orang Islam itu nyata di dalam kehidupannya, manusia-manusia mengenal kasih sayang. Manusia-manusia yang mengenal keteraturan dan kedisiplinan. Umat Islam adalah orang yang terbaik dari segala suku, bangsa, dan agama di atas muka bumi ini. Ya, itu bukan karena saya muslim, bukan karena kita muslim, tapi itulah fakta. Kaum muslimin diharamkan minum minuman keras. Kaum muslimin dilarang berjudi, dilarang berzina, diajarkan tata krama hormat menghormati, tidak boleh menyakiti tetangga, apapun agamanya. Jadi keteraturan itu kemudian akan mengunci konsep Islam untuk menjadi seorang teroris. Terkecuali terkontaminasi kekuatan dari luar. Itu. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan ketika umat Islam itu minoritas? Ya. Contoh misalnya di Spanyol, di Italia, di Roma, di Vatikan, di Thailand, di Cina, di Amerika, Singapura, dan seterusnya. Tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah negara-negara tersebut terhadap umat Islam, ya pasti kita bisa baca dan kita bisa tahu. Tapi di negara ini, adakah kita melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap minoritas? Padahal kita mayoritas. Adakah kekuatan, adakah partai, adakah ormas Islam yang selalu menekankan untuk membenci kaum kafir? Kaum orang-orang di luar daripada Islam? Tidak ada. Itu tidak pernah kita temukan. Bahkan secara nyata kita lihat. Ini adalah sejarah. Ini histori yang tidak bisa kita lupakan.
Ketika kita tahu bahwa kekuatan yang menjajah Nusantara ini kemudian melahirkan sebuah persatuan dan kesatuan anak bangsa, di mana yang kita lihat orang-orang menjajah itu non-muslim semuanya. Dan tidak murni, penjajah ini menggunakan kekuatannya dari luar. Mereka juga menggunakan kekuatan dari dalam, yaitu dari pribumi, yang menjadi pengikut agamanya. Menjadi Kristen mereka, menjadi Katolik mereka. Ketika umat Islam ini boleh dibilang berhasil mengusir mereka yang datang mendirikan gereja, yang datang mengajarkan kitabnya mereka di Nusantara ini, apakah kemudian para pejuang ya juga mengusir pengikutnya? Orang-orang pribumi yang ikut menjadi mata-mata, menjadi tukang kebun, menjadi pembersih gereja, menjadi pembantu di rumah mereka. Apakah umat Islam di negara ini kemudian juga mengusir mereka? Tidak. Bahkan tempat ibadahnya pun dilindungi oleh umat Islam. Dan orang-orang yang tadinya ditinggal oleh majikannya dipersilahkan untuk beribadah di tempat majikannya untuk beribadah. Sampai hari ini. Di kota saya, bahkan di samping kantor saya, jarak 200 meter itu masih berdiri kokoh tempat ibadahnya para penjajah. Tidak diganggu, malah dilestarikan. Nah, mana teroris itu? Mana Islam yang kejam itu? Kenapa nggak dihabiskan aja sekalian semua pengikut-pengikutnya? Rumah ibadahnya kenapa nggak diruntuhkan? Kenapa justru pada saat kita sudah merdeka, pada saat kita sudah mati perjuangan, pada saat kita sudah bahu-membahu memperjuangkan negara ini, justru muncul tuduhan kita adalah teroris. Sementara mereka yang tadinya nyata-nyata mencuci tangan mereka dari darah pembunuhan, membersihkan keringat mereka dari upaya pekerjaan yang mereka lakukan membasmi pribumi, membunuh jutaan manusia di Nusantara, membuat para wanita menjadi janda, membuat anak-anak menjadi yatim piatu. Sekarang mereka petantang-petente mengaku ajaran kasih. Jadi ibarat kata, habis membunuh secara sembunyi-sembunyi, balik ke rumah, terus kemudian cuci tangan, cuci kaki, ganti kostum, pakai kopiah, pakai mukena, pegang tasbih jalan di depan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal orang ini barusan melakukan tindakan kriminal. Memperlihatkan, oh kami ajaran kasih, kami tidak pernah, oh itu penjajah, mereka tidak pernah menyebut Yesus ketika mereka membunuh, mereka tidak pernah mengatakan ayat-ayat Alkitab ketika melakukan kekerasan. Ya emang, karena diperintahkan licik seperti ular, halus seperti merpati. Memang, tapi dalil pendukungnya ada di dalam kitabnya. Ada. Ya, bagaimana kemudian diperintahkan menumpas dengan mata pedang segala makhluk yang ada di dalam kota. Membunuh ketika ada orang yang mengajak menyembah ilah lain. Bahkan Yesus sendiri menerangkan di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, orang yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya apa? Dihukum. Coba, dihukum yang tidak percaya. Kalau dalam ajaran agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Yang mau beriman, tafadhal beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Kalau dia tidak, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Dalil ada, Pak. Cuman mereka pada saat menjajah, mereka tidak menggunakan dalil itu. Karena itu tadi konsepnya. Aku mengutus kamu di antara serigala-serigala, licik seperti ular, halus seperti, apa tuh istilahnya tuh, yang mereka pakai, merpati. Dan itu bangga, mereka lakukan itu, mereka bangga, gitu loh. Makanya, tidak jarang kita temukan para pendeta menggunakan ayat Al-Quran. Itu bentuk daripada kelicikan, dari anjuran agama. Cerdik, licik. Nah, tuh. Cerdik, licik, ular, merpati. Itu jurus mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu teroris, itu pemahaman yang salah. Itu adalah satu propaganda, paradigma berpikir yang dilahirkan oleh tuduhan-tuduhan yang mencoba untuk membunuh, menghilangkan, memudarkan, meredupkan cahaya Islam. Kita paham bagaimana kemudian Islam masuk ke negara kita. Islam datang ke Indonesia dengan cara damai. Islam datang ke negara ini dengan cara sentosa. Tidak ada satupun kaidah yang membenarkan di dalam kitabnya umat Islam untuk membunuh orang lain. Dan ingat, di dalam ajaran agama Islam, membunuh satu orang sama halnya membunuh seluruh manusia. Membunuh orang lain, dosanya adalah neraka. Membunuh diri sendiri, dosanya adalah kekal di dalam neraka. Itu kaidah, nggak bisa dibantah. Jadi orang yang memahami Islam dengan benar, hidupnya akan penuh dengan kasih sayang. Contoh satu bukti, kita habiskan waktu menjadi kristolog, itu untuk apa?
untuk mewujudkan kasih sayang kita kepada sahabat Kristen. Ini loh yang benar, ini loh yang Yesus ajarkan, ini loh yang kitabmu ajarkan, yang seharusnya Anda lakukan, ini loh. Itu tujuan kita terjun ke dunia ini. Menyampaikan bagaimana kebenaran itu. Ini loh jalan lurus itu. Jadikan Yesus sebagai utusan. Tidak lebih. Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada tambah-tambahnya. Ya, saya kira begitu sementara dari saya. Pada teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan bisa menambahkan dengan materi yang lebih signifikan, lebih terinci, bahwa Islam itu bukanlah agama teroris, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, makasih buat Ustadz Awan ya, pemaparan yang luar biasa. Ya, lebih ke arah dasar ya terorisme itu apa. Dan di sini juga udah ada yang lain join ya. Assalamualaikum buat Bang udah saya sebut ya tadi ya, yang Muslim. Dan ini saya nggak tahu Muslim apa bukan, Bang Seth Godin. Ya, shalom juga untuk Aderion ya, yang udah muncul. Oke, mungkin saya akan kasih kesempatan masing-masing ya, supaya semua kebagian. Nanti tolong kalau bisa jangan disanggah dulu pernyataan dari teman ya. Kita tunggu dulu kesempatan. Oke, silakan mungkin dari Bang Farhan untuk menjelaskan masalah terorisme ini. Oke, terima kasih Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gurunda saya semua, Bang Zuma, Ustadz Tunggul, Ustadz Alwan, Yala Yaubi, Rion, dan semuanya. Sensitif ya. Waalaikumsalam. Saya akan bahas tentang sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Apa itu kekejaman yang dilakukan oknum dan kekejaman yang dilakukan institusi. Sebuah kekejaman yang dilakukan institusi adalah sebuah perintah yang langsung institusi mewakili agama tersebut. Sebagai contoh, ketika terjadi sebuah perintah dari Paus Gregory IX untuk membunuh semua kucing-kucing. Ini nanti ada kaitannya dengan teroris. Bagaimana institusi yang mewakili Tuhan, kepausan itu adalah wakil Tuhan di bumi, membunuh faktor kebencian yang sangat terhadap Islam, sehingga binatang kesayangan yang dianggap sebagai sihir, binatang sayang Rasulullah, kucing dibantai di seluruh daratan Eropa, sehingga menimbulkan penyakit pes ya, karena kucing sebagai pemburu alami dari tikus dilenyapkan, tikus merajalela, terjadilah penyakit pes yang meninggal. Bahkan bencana itu disebut sebagai Black Death. Silakan ketik semua di Google. Yang meninggal hampir 200 juta. Keputusan yang konyol berdasarkan kebencian terhadap Islam. Apakah Anda mengatakan ini oknum? No. Oknum adalah yang dilakukan oleh orang per orang. Ini sebuah institusi. Inkuisisi. Langsung perintahkan oleh Paus. Institusi. Tordesillas membagi dunia dalam wilayah barat dan wilayah timur. Siapa yang memutuskan? Institusi kepausan. Apakah di Islam pernah ada seperti ini? MUI contohnya di negeri ini sebagai institusi tertinggi agama Islam di Indonesia pernah membuat sebuah keputusan yang seperti itu merugikan? Enggak. Tapi kalau oknum-oknum, ya semua agama ada oknumnya. Tapi ketika institusi melakukan, jangan kalian sebut sebagai oknum. Ketika terjadi pengeboman yang bahkan yang meninggal saja cuma 1-2, kita tidak menafikan ada 1-2 meninggal. Semua nyawa manusia adalah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh gurunda saya Zuma, membunuh 1 orang sebagaikan membunuh seluruh manusia di alam semesta ini. Tapi rasa keadilannya benar-benar luar biasa, tersentuh oleh framing-framing yang luar biasa kejam itu. Ketika yang meninggal 1-2 dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang teroris sebenarnya yang mengaku polisi dunia ketika menuduh Irak terlibat dalam penyerangan 9/11, 9/11. Irak diserbu, ratusan ribu rakyat meninggal, ratusan ribu pengungsi, dituduh sebagai mempunyai reaktor nuklir. Ternyata apa? Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Senjata pemusnah massal itu hanya bullshit. Motif utamanya adalah sebuah sumber daya alam. Framing-framing ini dilekatkan. Stigmatisasi terjadi luar biasa besar-besar hanya untuk apa? Hanya untuk supaya kambing hitamnya ditentukan oleh pihak mereka yang mempunyai stempel. Padahal sejarah menyatat sangat luar biasa. Saya tambahkan sejarah yang yang diceritakan oleh Ustadz Unggul tadi. Bagaimana Al-Ayyubi melakukan sebuah, bahkan tidak pernah dilakukan bahkan sampai saat ini. Salahuddin Al-Ayyubi pernah melakukan, mengirim tabib kepada musuhnya, Richard the Lionheart. Dikirim tabib karena sakit.
Padahal waktu penentuan perang sudah terjadi, tapi dibatalkan. Dikirim tabib supaya Raja Richard sembuh. Bukan situ saja, dikasih 2 kuda yang sehat-sehat, 2 kuda yang muda. Untuk apa? Untuk supaya Raja Lionheart mempunyai kuda yang berimbang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dilakukan oleh orang-orang yang menuduh Islam teroris? Enggak. Bahkan mereka dengan keunggulan senjata-senjata yang mereka kuasai, yang bahkan sejarah mencatat keruntuhan Islam itu baru tahun 1904 ketika Utsmani runtuh. Muslim menguasai dunia hampir 900 tahun. Tidak pernah terjadi perang dunia tidak pernah terjadi perang dunia. Tidak pernah terjadi pembantaian. Bahkan saya menantang semua debater Muslim di Indonesia. Tunjukkan ketika satu wilayah sudah dimasuki oleh tentara Muslim, sudah dimasuki mujahid Muslim, terjadi pembantaian. Saya challenge Anda, saya tantang Anda. 1 bukti Anda saya balas dengan 10 bukti ketika tentara Kristen melakukan pembantaian di daerah yang dikuasai. Sampai saat ini tidak pernah ada yang menanggapi challenge saya. Kekejaman seperti ini yang kalian lakukan, dan ini berdasarkan institusi tertinggi yaitu kepausan. Tapi kalian membutakan diri, membisukan mulutnya, sumum bumun umin faum la yarji'un. Seolah-olah kalian tidak tahu menahu. Kami Muslim sebenarnya tidak mau mengangkat seperti ini kalau kalian tidak memulai. Karena peperangan ataupun apapun itu melenyapkan manusia ada sebuah kekejaman. Tapi kalian selalu mengumandangkan hal ini. Coba ketika belum ada debat-debat seperti ini, bagaimana rusaknya nama Islam dituduh teroris. Bahkan jilbab pernah mendapat sebuah stigmatisasi radikal. Jilbab yang tidak salah apa-apa mendapat stigmatisasi radikal hanya karena kebencian kalian terhadap atribut-atribut Islam. Jenggot dituduh sebagai radikal, cingkrang dituduh sebagai radikal. Atribut-atribut yang disematkan ini adalah sebuah mind war yang kalian lakukan untuk membuat kita membenci atribut-atribut yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Menjauhkan dari sini. Ini tersistematis, gak mungkin ini tidak tersistematis. Bahkan mulai kemarin ada salah satu debater yang mengatakan bahwa Islam menjajah Andalusia tanpa tahu sejarah sama sekali. Ketika saya tanyakan awal dari penguasaan Andalusia itu apa, tidak sama sekali mereka mengetahui. Bagaimana pada tahun 701 pasukan Muslim memasuki Andalusia? Kenapa memasuki? Seorang dari pimpinan kerajaan di situ merasakan betapa kejamnya raja Andalusia itu, sehingga masuklah Yazid Gibraltar. Kalau kalian tahu Gibraltar itu diambil dari Yazid al-Gibrat, ya. Jadi jangan dikira Andalusia itu bukan peninggalan Islam, nggak ada. 700 tahun dikuasai Andalusia oleh tentara Muslim. Dari tahun 711 sampai 1492. Apakah terjadi pembantaian? No. Rakyat Kristen dilindungi dengan damai, sehingga ketika mereka dilindungi, ketika mereka mempunyai kekuatan, menusuk dari belakang. Ini yang selalu dilakukan. Betapa mudahnya kalau tentara Islam ganas atau gimana. Bayangkan 800 tahun loh kami menguasai, tapi tidak ada namanya pembantaian di daerah Andalusia. Jadi hal seperti ini yang selalu terframing kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Karena framing yang dibiarkan, kejahatan yang selalu dibiarkan, didengungkan dan digembor-gemborkan terus-menerus, akhirnya masuk ke memori kita dan menjadi sebuah kebenaran. Dan ini yang harus kita lawan. Maka challenge saya masih berlaku kepada debater-debater Kristen dan sampai saat ini tidak pernah terbukti. Tunjukkan saya bukti secara empiris ketika tentara Muslim atau mujahid Muslim memasuki suatu wilayah terjadi genosida. Ini berbeda yang dilakukan oleh tentara Islam, mujahid Islam ketika memasuki satu daerah. Betapa luar biasanya. Pemuda berumur 20 tahun, Muhammad Al-Fatih, apa yang dilakukan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Konstantinopel? No. Dengan begitu indah bahasanya. Padahal di belahan bumi yang lainnya, saudara Muslimnya sedang dibantai oleh Ratu Isabel dan Ferdinand, dibantai ratusan ribu
peristiwa April Mop menjadi sebuah tonggak lelucon umat Islam ketika banjir darah di sebuah pelabuhan di Spanyol dan dibawa lelucon oleh kalian. Dan ironisnya banyak pemuda-pemuda kita yang tidak tahu sejarah ikut-ikutan April Mop, padahal di situ tergenang darah, lautan banjir darah mujahid-mujahid muslim yang dibunuh oleh mereka. Tapi apa yang dilakukan? Apakah dendam? Muhammad Al-Fatih membuka pintu Hagia Sophia, dibuka dua pintunya, melihat orang-orang nangis ketakutan. Apa yang pertama dikatakan? Tenanglah, kalian yang ingin tinggal di Konstantinopel, jiwa kalian, keselamatan kalian, properti kalian akan saya jamin. Bagi kalian yang tidak mau tinggal di Konstantinopel, kami akan antarkan dengan selamat sampai pintu terjauh dari Konstantinopel. Pernahkah ada seorang pahlawan dari yang menuduh kami teroris melakukan seperti itu? Gak akan pernah terjadi. Itulah contoh dari Rasulullah SAW. Ketika perang dilarang untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan kekejian. Selalu ada narasi-narasi yang mengatakan, oh Yesus itu damai. Murid-muridnya tidak pernah melakukan perang. Bagaimana mau perang kalau cuma 72 orang? Mau beli pedang aja harus menjual jubah. Tentu orang-orang komparasi ini tidak apple to apple. Curhat. Tenangkan jinnya, Swasta. Biarkan dia ngomong dulu. Silakan. Inilah yang selalu dilakukan mereka. Kalau seumpama saat itu murid Yesus banyak dan mempunyai kekuatan, tentu mereka akan memerdekakan bangsa itu, memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi itu tidak dilakukan karena memang tidak punya kekuatan. Kalau mau apple to apple tentang sebuah nilai-nilai perjuangan dan kekuatan agama, ketika tahun 392 itulah kalian nilai sendiri. Kristen ketika menjadi agama resmi Romawi, seperti apa kekejamannya. Ketika kalian memegang tampuk kekuasaan. Bahkan trauma pemisahan antara agama dan negara itu adalah trauma berawal dari kekejaman yang disalahgunakan oleh institusi Paus dalam mengontrol kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan raja itu bisa diganti dengan seenaknya oleh Paus. Ini yang menimbulkan trauma di dalam di benak orang-orang Eropa tentang pemisahan antara agama dan negara. Masih banyak lagi sejarah-sejarah yang tidak terungkap sebenarnya. Yang mau saya ungkapkan cuma waktunya pendek ya, banyak yang ngantri. Tapi itulah, kita harus melawan framing-framing seperti itu, karena kalau kita diam, sebuah kejahatan, sebuah framing jahat ketika kita diamkan dan menjadi gembar-gembor dan terus-menerus dikobarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran bukan berawal dari sebuah kebenaran orang banyak, tapi kebenaran secara hakikat. Dan Islamlah kebenaran yang hakikat itu.